Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat berjumpa dengan saya dalam pembelajaran matematika kelas 11 MIPA. Matematika di kelas 11 MIPA ini adalah matematika peminatan. Insya Allah kita akan belajar matematika peminatan ini dalam beberapa pertemuan. Dan yang pertama, kita akan mulai dengan kontrak belajar atau kesepakatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan. Kompetensi dasar, materi, kriteria ketuntasan minimal, agenda kelas, dan penilaian merupakan hal-hal yang harus Anda pahami dengan baik, sehingga pembelajaran kita akan terbimbing dan membuahkan hasil yang maksimal. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Anda ketika selesai melaksanakan pembelajaran matematika. Di semester 1, kita memiliki kompetensi dasar yang harus dikuasai, terdiri dari 4 kompetensi dasar, 2 kompetensi dasar ranah pengetahuan, dan 2 kompetensi dasar ranah keterampilan. Begitu juga di semester kedua, kita memiliki 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai, 2 kompetensi dasar ranah pengetahuan, dan 2 kompetensi dasar ranah keterampilan. Untuk mencapai kompetensi yang diinginkan, maka kita akan mempelajari beberapa materi pelajaran. Di antaranya, di semester 1, kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri, kemudian jumlah dan selisih sinus kosinus. Dan kedua-duanya adalah materi trigonometri, lanjutan dari materi yang sudah Anda pelajari di kelas 10. Sedangkan di semester 2, kita akan mempelajari tentang lingkaran, analisis tentang 2 lingkaran, termasuk di dalamnya irisan 2 lingkaran. Kemudian ada suku banyak, yang di dalamnya kita akan belajar tentang bagaimana pembagian suku banyak, kemudian teorema sisa, dan teorema faktor. Materi-materi ini akan terjadi pemotongan di bagian-bagian tertentu karena kita akan kekurangan waktu untuk mempelajarinya, karena pada semester ini kita memiliki pertemuan yang relatif lebih sedikit daripada kondisi normal. Oleh sebab itu, kita harus bersiap untuk bekerja keras melakukan kegiatan latihan-latihan di luar jam tatap muka daring ini. Itu mungkin yang termasuk dalam cakupan materi di semester ini. Kriteria ketuntasan minimal atau sering kita sebut dengan KKM. KKM matematika peminatan adalah 70. Bagi Anda yang nilai hasil ulangan belum mencapai 70, maka Anda harus mengikuti kegiatan remedial. Remedial bisa melalui pembelajaran ulang, melalui tes ulang, atau melalui penugasan. Biasanya, untuk penugasan ini, jika beberapa kali Anda melakukan pembelajaran ulang dan tes ulang, tetapi nilai Anda tetap kurang baik, belum mencapai KKM, maka dilakukanlah remedial dengan penugasan.
Untuk Anda yang nilainya 70 atau lebih dari 70 akan diberikan pengayaan. Anda akan mendapatkan materi lanjutan atau soal yang lebih kompleks untuk dipelajari. Atau juga Anda bisa diberikan tugas tambahan sebagai tutor sebaya. Maksudnya, ini adalah bagian yang penting bagi Anda sebagai orang yang sudah memiliki kelebihan dari yang lain. Ilmu Anda tebarkan untuk kemanfaatan teman, sehingga Anda akan bantu teman-teman Anda yang nilainya kurang 70 sehingga ia bisa mencapai KKM. Itu adalah bagian nilai yang tidak dituliskan secara real di nilai raport, tetapi membawa dampak yang sangat luar biasa, karena itu bagian pahala Anda dari Allah nanti di kemudian. Ada beberapa orang yang mendapatkan tugas lebih ketika dia sudah mencapai KKM, bahkan lebih mencapai KKM. Di beberapa orang saya ikut sertakan dalam lomba, baik itu olimpiade ataupun kompetisi. Agenda pembelajaran di kelas. Pembelajaran akan kita lakukan sebanyak 18 kali pertemuan dengan moda daring. Ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada keadaan normal, di mana kita akan bertemu 4 jam setiap minggunya, sedangkan pada moda daring ini kita akan belajar hanya 2 pertemuan saja untuk setiap minggunya. Ulangan dilaksanakan 1 kali secara blok. Bentuknya soal pilihan ganda dan atau uraian. Sedangkan penugasan akan diberikan untuk setiap KD. Jadi kalau ada 4 KD, maka minimal ada 4 penugasan. Ada juga bentuk respon setelah pertemuan, yaitu penilaian yang saya lakukan untuk melihat apakah Anda mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Jadi di akhir pembelajaran diberikan sebuah angket atau pertanyaan untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang sudah diberikan. Kemudian PAS itu di akhir semester, bentuknya bisa soal pilihan ganda atau uraian. Pembelajaran daring yang akan kita lalui itu akan menggunakan beberapa cara. Menggunakan aplikasi yang memungkinkan untuk variasi pembelajaran. Yang pertama adalah ada LMS yang digunakan, itu e-learning Kemenang. Ini adalah platform resmi yang akan kita gunakan sebetulnya, tetapi berhubungan dengan ada beberapa permasalahan yang belum selesai, maka untuk sementara kita gunakan Google Classroom, atau guru yang lain mungkin ada yang menggunakan Edmodo. Selain itu, WA juga akan kita gunakan sebagai alat komunikasi di luar LMS. Kemudian akan diberikan penayangan video melalui YouTube yang akan di-share baik itu di LMS ataupun di WA. Kemudian pemberian modul dan artikel juga untuk keperluan konferensi, jika memungkinkan digunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting. Untuk penilaian, ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama untuk pengetahuan, nanti penilaiannya akan melalui tes, kuis, dan penugasan soal. Untuk keterampilan akan diberikan penugasan, proyek, dan portofolio. Sedangkan untuk penilaian sikap, saya akan lihat dari kehadiran. Itu akan dilihat bukti fisiknya dari Google Form yang diisi oleh Anda. Kemudian juga saya akan melihat respon Anda di kelas atau pembelajaran, baik itu komunikasi yang kita jalin berupa tanya jawab atau nanti komentar tentang masalah yang diberikan atau soal yang diberikan.
Kemudian bagaimana pengumpulan tugas, apakah cepat atau tidak, dan itu akan mempengaruhi penilaian sikap. Catatan tambahan untuk pertemuan ini bahwa pengisian absensi kalian dan respon setiap pertemuan tidak boleh terlambat. Kemudian pengumpulan tugas juga tidak boleh terlambat. Hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil pekerjaan mandiri. Jadi Anda bekerja mandiri sehingga kemampuan Anda akan bertambah karena Anda berpikir dan mengerjakannya dengan kerja keras. Itu adalah bagian yang harus dijunjung tinggi karena jujur adalah kunci keberhasilan kita dalam belajar dan untuk menyongsong kehidupan Anda di luar sana setelah selesai di madrasah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses menggapai apa yang dicita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.